Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Mana Azab? Mana sini kalau berani maju? Hai guys, tumben bener gue rajin upload ya. Mumpung cakra-cakra kehidupan gue masih penuh nih. Mari kita sapa dulu buat para begunal di saweria.com. Ada Ramlel buset, namanya susah kali. Ramletal Turu, Fikri, Bototnai, dan juga begunal film Azab yang telah memberikan gift sehingga saya bisa menambah stok insto untuk segera streaming film Negara Balet. Dan tanpa berbacotnya lagi, mari kita gaskan. Film yang menceritakan tentang belum ditemukannya PDAM atau sumur bor ini dibuka dengan sebuah ide bisnis yang spektakuler, yaitu tukang jasa air bersih keliling bernama Jono. Mau airnya ya 4 berijen. Buset, baru juga jualan udah laku aja. Kala itu ketika berjualan, anak Jono bernama Rapa yang sedang mabar main game ramah lingkungan anti toxic. Ia pun disuruh membantu bapaknya yang kebetulan mengalami kutukan di kepala sampai membuatnya hampir tershutdownkan. Namun karena Rapa ini sudah terkena pengaruh game ramah lingkungan. Panji, itu bab lu kenapa? Dulu gue bodo amat. Nah, itulah pengaruhnya. Terpaksa member skuadnya lah yang harus membantu si Jono agar tak menyentuh beton kelamaan supaya Rapa tak menjadi anak yatim. Nah, akibat para member skuadnya membantu Jono, Rapa pun harus mengalami kekalahan dan tak jadi mendapatkan gelar top global Rafaela dengan item MM. Alhasil ia pun langsung pulang ke rumah untuk merekomendasikan emaknya agar si bapak jadi pengangguran aja supaya kepalanya tak keseringan terkena kutukan. Gue nggak tahu sih ya, disclaimer dulu nih. Ini ide bisnisnya patut dicoba cuy. Dikala PDAM ngambek kan nggak mau keluarin air ya, ini dia solusinya. Bu, pekerjaannya bapak itu uangnya cuma dapatnya sedikit, Bu. Oh, mau duit banyak, gabung aja bro. Sekarang kan lagi zamannya YouTuber artis gabung kayak gituan, cuaks. Mendengar kegeblekan anaknya, si mak pun langsung menyarankan agar Rapa mendelete game ramah lingkungannya dan mulai mencari pekerjaan. Namun sayangnya si Rapa malah berkata seperti ini. Kakak itu udah cari kerjaan, tapi nggak ada yang cocok sama kakak. Kerjaan nggak ada yang cocok sama kakak. Kalau mindsetnya semua kayak Rapa, auto meningkat pengangguran di Konoha. Untung di real life nggak kayak gini ya. Bisa demo-demo minta kerjaan kalau cara pikirnya kayak Rapa. Dan setelah mengeluarkan statement yang begitu menggeblekan, Rapa pun langsung logout dari sana, kembali bermain game anti toxic yang playernya suka mengetik musik ketika sering mati. Malam harinya mereka pun langsung mendoakan Rapa agar selalu low streak bermain ML supaya bisa pensiun bermain game dan fokus mencari kerja. Dimana selesai berdoa, datanglah mama yang cangkemnya sekencang Suzuki Ninja untuk memberi pengumuman bahwa jika 1 minggu belum bayar, mereka akan segera di-logoutkan dari sana. Kebiasaan, gue udah menganalisa yang kayak gini. Di awal film pasti dikasih waktu 1 minggu, terus entar nggak bisa bayar, diusir. Terus cari kontrakan baru, terus sukses. Udah gitu aja ketebak alurnya. Dan saat si bapak lagi stres-stresnya dimana nyari cuan untuk menambal cangkem emak ini, si Rapa pulang-pulang cangkemnya minta digedik. Pak, belilah aku HP dong, Pak, biar aku samaan kayak teman-teman aku, ya. Nggak tahu diri kali, hidup lagi capek-capeknya, nambah lagi capeknya. Pagi harinya mereka pun mulai berbagi misi mencari cuan. Si Jono melakukan kegiatan ide bisnisnya yang entah di sana belum tercipta PDAM atau belum ditemukan alat untuk mengebor sumur. Sedangkan istrinya mencoba mencari baju-baju yang daki penuh tungu dan juga bakteri untuk dicuci agar bisa mendapatkan cuan. Sementara anaknya yang belagu, tolol plus geblek ini, ia pun sedang menghayabusa cuan bapaknya untuk membeli skin Starlight Yin terbaru. Dimana saat sudah jackpot, datanglah mak yang mencoba menghayabusa kembali cuannya, tapi harus mendapatkan jurus senggol dong hingga si mak nyetun di beton dengan posisi tulang ekor yang menancap. Gila, ini bahaya cuy, bisa lumpuh. Kalian kalau mau kasar sama orang, jangan sampai tulang ekornya kegedik beton ya. Alhasil ketika dibawa ke rumah sakit, tentunya istri Jono harus mengcosplay menjadi guru gay yang sehabis membuka gerbang ke-8 akibat tulangnya sudah tak memiliki ekor. Aku sekarang lumpuh. Kamu sabar ya. Lama-lama Jono kayak dokter kematian cuy. Cuman bisa bilang, yang sabar ya pak.
Kala itu Jono pun mencoba mencari pinjaman cuan ke seorang juragan untuk membelikan istrinya kursi roda plus bayar kontrakan, yang membuat kalian berpikir, emang cukup apa uang segitu? Ini ada yang 800.000, Pak Tarjo, gimana? Ya udah nggak apa-apa juragan. Noh, mikir kan kalian? Uang 800.000 buat bayar kontrakan plus kursi roda, emang cukup apa ya? Ini ngontrak cuy, bukan ngekos. Beruntung dengan kekuatan sang sutradara, si Jono berhasil mendapatkan kursi roda dengan harga Rp1 akibat memakai voucher diskon 99% dari aplikasi Ijo. Ijo mah jual teh melon. Aplikasi Orange, sehingga membuat istrinya aman, tak perlu takut turu tiap hari karena bisa hilang healing jika ingin keluar rumah. Nah, di sana datanglah para anak-anak mereka, dan ada anak kebaikan dan ada juga anak kebegundalan. Di mana Bro aja berflicker ke sana, bukannya minta maaf, malah nyalahin balik. Ibu nggak bisa salahin aku ya. Yang bikin hidup kita susah itu bapak sama ibu. Mereka yang nggak becus cari uang. Lah, salah siapa lu lahir? Makanya dulu ngalah aja pas balapan ke sel telur. Aman kan hidup lu? Ya walaupun masih harus dicambuk di neraka. Kemudian besoknya si Jono pun kembali bekerja menawari air-air bersih kelilingnya yang tertumben banget mengalami kurang gacor parah. Ya mungkin tak memakai situs gacor dari selebgram yang tak laku. Cuaks. Jadi selebgram kok endorse-nya judi. Nggak laku ya. Alhasil si Jono terpaksa bekerja sampai malam demi bisa menyukupi kehidupan keluarganya yang sangat menderita akibat tak sengaja meloginkan anak Dajjal. Kalau kayak kerupuk lagi sih bu? Ya uangnya udah habis, udah gak pakai buat traktir teman-teman makan enak. Ngahayabusa uang buat traktir temen. Sungguh realita remaja zaman sekarang ya, yang gila akan validasi. Ketika sampai di rumah dengan terpaksa uang hasil ngejob, Jono pun harus dibelikan beras demi keluarganya bisa mencaplok hidangan nasi plus kerupuk. Jadinya saat Jono balik bekerja, ia pun harus menerima cacian dari cangkem bosnya karena Jono belum juga menyicil utangnya yang dipakai untuk membeli kursi roda plus bayar kontrakan. Ya walaupun di luar nalar sih. Beruntung dengan kekuatan anak Jono yang melakukan jurus sujud syukurnya, ia pun berhasil meluluhkan hati bosnya karena takut diviralkan oleh sang kameramen dengan caption anak ini dipaksa bersujud demi ayahnya keterima kerja. Zaman sekarang apa-apa di videoin cuy. Di sisi lain, aduh, kalian dengar sendiri deh. Aku ini tuh pengen motor bu, biar kaya teman-teman aku. Ngidam apa coba maknya sampai lahirin anak buta map plus buta skin gini. Udah tahu kismin masih aja ngikutin gaya temen. Kala itu Rapa pun membisikkan sebuah ide bisnis lagi agar bisa membeli motor yang bahkan kameramen pun tak bisa mendengar ide rahasia tersebut. Dimana si Mak ini langsung diajak hilang healing oleh Rapa. Tapi sayangnya si Mak malah nyungsep ke beton. Namun beruntung ada seorang minion yang datang membantu, mencoba menakut-nakuti Rapa dengan bilang kalau ia sudah level 15, jadi sangat bisa banget mengdelete Rapa dari muka bumi ini jika tak segera pergi dari sana. Durhaka kamu sama orang tua. Dari galaknya sih, oke lah, si bapak siapa ku hantam itu. Nah sore harinya karena tak dibelikan motor dan jurus nendang pintu tak mempan membuat bapaknya membelikan Rapa motor, ia pun harus menggunakan jurus terakhirnya yaitu lockout dari rumah. Ya ceritanya ngambek lah ya karena nggak dibeliin motor. Berharap nih habis lockout dipanggil terus dibeliin motor. Bahkan dengan kasarnya memberikan bapaknya jurus Sindra Tensei hingga Jono ngestun di beton tapi nggak sampai mati. Lalu datanglah anaknya yang mencoba menenangkan bapaknya dengan prinsip yang membagongkan. Kapan Ji pasti bakal pulang lagi kok kalau nggak punya uang. Bener juga ya. Deh, ujung-ujungnya duit. Kemudian besoknya Jono pun sudah tak bekerja menggunakan gerobaknya lagi karena sudah rapuh. Jadinya ia pun terpaksa memikul airnya yang membuat para minion terbagongkan. Ini orang jualan air apa sol sepatu? Terlebih lagi si Jono berhasil mendapatkan info dari seorang minion intelnya kalau anak begundalnya berada di kampung sebelah sedang mengadakan rapat ala-ala elit global. Bagaimana cara menjadi kaya nurut 100% real tanpa harus mendengar bacotan dari para motivator. Udahlah gue tetap gak mau lah jadi buruh bangunan. Gue tuh mau kerja yang keren terus gaji gede. Oh, mau kerja yang keren tapi gaji gede? Solusinya 2024 pasang spanduk. Sepulang Jono dari kerja, ia pun bertemu dengan anaknya yang ternyata selama ini membuka usaha jasa warung keliling. Dan karena Jono kecapean, Aku ada makan sama ada minum. Jangan, ini kan nanti kamu harus bayar. Udah,
Bapak minum aja ya. Katanya jangan, kok malah ambil air. Kan sama aja anaknya harus bayar ke si pemilik dagangan. Di malam itu juga datanglah entitas terkuat di bumi ini yang sangat berniat mengambil uang kontrakan, tapi karena uangnya kurang. Itu kursi roda istrimu, saya bawa aja. Bisa saya jual. Ini mak diam-diam jadi begundal ya rupanya. Orang lumpuh malah kursi rodanya yang diminta buat dijual. Kalau diambil gimana istri saya kan lumpuh, Bu? Ya nggak gimana-gimana. Ya nggak gimana-gimana bapak kaulah. Dengan terpaksa daripada dikit dari rumah, Jono pun harus menyerahkan kursi roda yang ia beli menggunakan voucher diskon dan gratis ongkir. Daripada kelamaan mendengar bacotan dari Ma ini yang bisa menyiksa kuping bahkan membuat hidung mimisan. Kemudian pagi harinya ada lagi sebuah masalah karena Jono tiba-tiba mengalami genjutsu. Tapi ia tetap saja memaksakan dirinya untuk bekerja, membuat sebuah gerobak agar ia bisa jualan air bersih keliling lagi. Dan saat memalu, Loh, kok malah ngereok? Sampai akhirnya di suatu pagi tanpa sengaja kita bertemu. Si Jono pun tiba-tiba tepar begitu saja karena kehabisan mana, yang tentunya membuat keluarga ini terpanikan, apalagi nih mahnya bisa berngesot ria. Beruntung ada para minion yang mentransfer Jono ke rumah sakit, di mana kata dokter kematian yang sudah tobat ini, si Jono hanya mengidap penyakit diabetes dan tekanan darah tinggi. Jadinya ia pun disarankan untuk tak bekerja dulu sampai kondisinya mulai membaik, yang entah kapan itu baiknya. Setelah Jono dikembalikan dari rumah sakit, dengan terpaksa job sebagai tukang jual air bersih keliling universe harus diwariskan ke anaknya, daripada si bapak koid dan si anak tak bisa ikut merayakan hari ayah sedunia. Air. Gue kasihan plus heran cuy. Ini di daerah mana ya nggak ada air bersih? Apa jangan-jangan ini film sebenarnya bentuk sindiran ke pemerintah ya? Nah, sambil teriak-teriak air-air, dikasih air beneran sama Kadita. Si bocil Genshin Impact ini pun terpaksa meneduh bahkan di hari itu juga ia sama sekali tak berhasil cuan parah akibat ulti Kadita yang menerjang. Di sisi lain, kenapa di sini cerah ya? Ya mungkin ini di Bekasi kali ya. Rapa pun harus mengalami pengakikan dari kosan temannya akibat menggagalkan temannya mendapatkan sepik, sehingga sekarang ia menjadi anak buta map yang tak tahu mau kemana. Selama ini andai aja gue masih sama mereka. Buset, malah tobat seketika malaikat terherankan. Di sana kebetulan ia pun bertemu dengan pelan-pelan Pak Supir yang langsung meminta tumpangan menuju arah Bogor ke tempat orang tua Rapa, The King of Jaksel ini tinggal. Gimana lagunya The King of Jaksel? Tahukah kau siapa aku? Semua di bawah kuasaku. Penerimaan ini milikku. Akulah si monster itu. Kemudian di rumah Jono, aduh, musibah terus, bahagianya kapan? Bapak kenapa? Niat bantu malah kegedik lemari. Kalau sampai mati nih sumpah, atau gue singkirin lemari di kamar gue takut kedelit. Bu, ya Allah, Bu, tolong! Dah lah, Pak, bantuin pindahin lemariku dong. A few moments later. Nah, selesai gue mindahin lemari, kita pun lanjut melihat penyesalan Rapa yang baru pulang dari traveling menjadi beban para masyarakat. Karena baru pulang, surprise, emaknya pun malah berpulang. Alhasil, akibat terdelete-nya salah satu anggota keluarga, kini Rapa pun akhirnya bisa bertobat, bahkan menghapus akun ML-nya, apalagi sekarang ialah pewaris jasa air bersih keliling universe, demi bisa menghidupi sisa-sisa keluarganya, serta melunasi hutang bapaknya. Kemudian di hari pertama bekerja, Rapa yang sedang berusaha keliling universe menjual air bersih, ia pun sempat diajak oleh para member squad ML-nya dengan kata-kata cupu segitu aja, kerasin dong musik, kita kasih paham bosku, tutor Rafaela Kids. Namun beruntung mental si Rapa sama sekali tak terkikis karena ia tetap melanjutkan perjalanannya. Bu, air bersih Bu. Saya nggak mau beli sama kamu ah. Kamu kan jahat. Buset, saya nggak mau beli sama kamu ah. Kamu kan jahat. Frontal banget ya.
Namun walaupun si Rapa mendapatkan cacian, ya emang pantas sih Rapa geblek, tapi tetap saja ya bisa cuan parah karena berhasil meng-sold out kan 2 jerigen air bersih. Bang, sebentar ya, aku ambil dompet dulu. Oh iya Bu. Maju aja, ngapain mencuri-curi? Dompet saya hilang, tau nggak? Bu, iya Bu. Ya walaupun nggak dibayar, tapi aneh cuy. Ini mak dompetnya hilang bukannya nangkep Rapa biar dikembaliin, malah diusir. Yang jadi begundal sekarang si mak apa Rapa sih? Terlebih lagi yang lebih membagongkan dari yang terbagongkan. Lihat sendiri deh. Kakak saya itu nggak mungkin kalau nyuri. Ah udahlah, nakal aja. Dah gitu aja. Abis ngegedik orang terus pulang. Manfaat lu apa, Saipul? Setelah terkena gedikan oleh minion yang gabut, kini Rapa dan adiknya kembali didatangkan masalah karena si bapak tiba-tiba terkena kutukan lagi yang mengharuskan Rapa mencari pinjaman uang karena obat bapaknya udah habis. Dimana ketika si Rapa mencoba meminjam cuan ke temannya, bukannya cuan yang ia dapat, melainkan tutor ganti skin menjadi Sopiput. Kalau lu butuh duit banyak dan cepet, mendingan kita ngerampok. Geblek bener. Hasil ia pun terpaksanya bisa mencurhatkan isi hatinya ke Pak Ustadz yang kebetulan juga memberikan Rapa solusi untuk menjadi TKI di Somalia. Iya saya mau bos. Semudah itu ya. Tinggal bilang mau sementara nggak punya skill sama sekali. Apalagi paspor. Selesai bercurhat, Rapa pun langsung meminta izin ke bapaknya untuk berangkat ke Somalia, memburu kapal Flying Dutchman demi bisa mendapatkan cuan yang lebih agar si bapak segera diobati dan Rapa tak jadi anak yatim piatu. Dan setelah diizinkan, Rapa pun langsung bergegas berangkat menjadi TKI di Somalia. Kok bisa ya? Paspor aja nggak punya. Nah, setelah 1 bulan bekerja di Somalia dan berhasil mendapatkan banyak cuan, kini si Joko pun sudah di-giveaway-kan HP untuk menelpon anaknya. Dan yang begitu membagongkan, setelah bekerja sekitar 3 bulanan, akhirnya Rapa pun kembali hingga bisa membuka usaha depot air isi ulang dengan memberikan promo gratis isi ulang selama 1 bulan. Wah, kesuksesannya sangat singkat, padat, dan jelas ya. Kebanyakan di film Pintu Gerbang orang-orang durhaka malah jadi sukses cuy. Lagian ini judulnya kagak sesuai sama cerita loh. Nih lihat. Jatuh bangun penjual air bersih keliling yang sukses menjadi pengusaha galon isi ulang. Lah, yang jadi pengusaha kan Rapa. Itu pun bukan dari hasil jual air bersih keliling. Ya suka-suka lu aja dah, atur aja semua. Oke, pesan immortality-nya di sini sangat simple, stop ngegame dan mulai action. Asik. Tapi intinya stay wak-wak guys.